Ini adalah cerita tentang hidup juga kesialan gue yang gak habis-habis. Nama gue Bella. Iya, karir gue gak sebagus Laudia Cynthia Bella. Nasib jodoh gue masih gak kelihatan beda sama Bella Safi. Ngomongin siapa sih? Oh, si paket komplit. Tapi menurut gue gak komplit banget tuh dia. Hus, jangan ngomong kenceng-kenceng, ntar Pak Bara denger tahu. Dian, udah tenang aja. Kalau jam segini tuh ya, Pak Bos tuh belum nyampe, belum datang. Gue tahu banget jam-jamnya dia datang. Jadi menurut gue ya, kenapa dia nggak komplit? Karena dia udah umur segitu ya, seharusnya dia tuh udah punya anak 2 deh, apa enggak 3, ya nggak sih? Tapi sampai sekarang coba ngapain dia? Ampun, di rumah doang pasti aneh banget nggak sih, sendirian, udah seumuran gitu. Ngapain aja hidupnya ya? Jelas gitu. Terus udah gitu mukanya horor banget lagi, ya kan? Pagi Pak. Pagi Pak. Pak Bara, Pak Bos, pagi. Tumben Pak datangnya kok jam segini. Kamu saya skor sampai waktu yang tidak bisa ditentukan. Dan mulai hari ini, gaji kamu saya potong 50%. Pak Bara, saya minta maaf Pak. Tapi tolong dong Pak, jangan potong gaji saya. Apalagi kalau saya diskors. Hidup saya gimana Pak? Terus nanti saya makan apa? Cicilan saya gimana? Itu bukan urusan saya, ngerti kamu? Pak Bara maafin saya dong Pak. Pak! Dulu. Hehehe. Kenapa lu? Kok muka lu kusut begitu? Lu habis diputusin pacar ya? Gimana ngomongnya ya sama Nya? Lu, gue lagi ngomong sama lu malah bengong. Ntar dulu, jangan-jangan lu habis dipecat lagi ya? Serius lu? Kebangetan lu. Apa? Ntar dulu, lu mau kemana? Nya mau ngomong sama lu.
Masalahnya Nyan nih abis ambil kreditan motor. Nih, lu kudu bayar. Ilahnya. Ini kan gak bisa naik motor, ngapain kreditan motornya? Palingan cuma buat gaya-gayaan kan? Ah, lu payah. Lagian tuh motor bukan buat gue, tapi buat lu. Kalau lu naik motor, caem dah tuh. Bisa mancing jodoh orang kaya. Begitu maksud gue. Iya. Gimana? Setuju kan? Tar dulu nih Nya. Gimana? Jadi, Hah? tuh motor Iya. buat Aye. Serius banget gue. Ya emang paling the best dah. Yang bayar angsurannya siapa? Ya lu yang bayar. Lu. Lo tahu gak sih, Cak? Kayaknya kesialan dalam hidup gue itu masih berlaku deh sampai sekarang. Kayak tadi nih ya, Cak. Enyak gue habis ngekreditin motor. Lo tahu siapa yang bayar? Lo tahu siapa yang bayar? Gue. Dia nggak tahu apa? Kalau gaji gue sekarang tiap bulannya dipotong. Terus nih, Cak. Belum lagi kalau si bos itu memperpanjang masa skors gue. Udah. Kamcong, udah. Ya udahlah Bel, lu yang sabar. Mending sekarang lu tuh banyak-banyakin bersyukur. Di luar sana banyak banget loh yang udah gak punya emak. Gara-gara emaknya tuh kabur, punya anak sial kayak lo. Harusnya lo tuh belain gue. Lo kan sahabat gue, gimana sih? Ya udah deh, besok kalau gue udah gak ada kerjaan, gue main ke rumah lu ya secepatnya. Oke? Ya, tapi lu sediain gue makanan. Oke Bel? Bella? Wah, kebiasaan emang dari dulu sampai sekarang nih. Bella, gimana lu mau punya pacar? Teleponan sama gue jadi tinggal tidur. Bel. Udah pagi, Bel. Udah kerja lu. Masya Allah, nih anak kebiasaan deh. Selalu deh nih handphone yang geletak aja dah. Ini juga nih, tidurnya kebo banget. Gue tuh bunting ngidam apa sih? Bangun. Bangun. Kebiasaan deh ya. Ayo, ini udah siang. Tertelat. Kalau telat nanti lo dipecat. Emang lo mau nganggur apa? Melahnya. Memang. Maksudnya apa? Emang apa? Maksudnya apa? Emang apa? Emang udah telat. Yaudah cepetan makannya. Cepetan mandi. Muat bau.
Lu pikir gue gak bisa apa beli baju kayak gini? Lu tinggal bilang aja, yaudah maaf ya bro, gitu. Gak usah lu pakai bayar-bayar gini. Elah, siapa juga nih? Ini saya mau tanggung jawab, mau nggak duitnya? Woi, Halo? Iya kenapa? Serius? Gue nggak jadi diskors? Oke, iya, bisa. Gue on the way. Gue on the way sekarang ke kantor. Sampai ketemu, dadah. Yes, gue jadi diskors. Mbak, ini gimana jadinya? Mau duitnya nggak, Mbak? Gak jadi diskors. Lu mau ke sawah apa ke kantor sih? Akhirnya. Lo tau nggak? Bos kita ada yang baru. Ada yang baru? Pengganti apa Bara? Apa diganti? Tahu sakit kali. Tapi gue yakin palingan penggantinya Pak Bara tuh ya nggak beda jauh lah sama dia. Tua, penampilannya juga nggak oke, ngeselin, rese, suka ngasih tugas nggak jelas, ya nggak sih? Dan hidup.
apa ya? Kenapa Mending sih lu gue mandi kesana? kembang aja. Hah? Mandi kembang? Canda, masa iya lu mandi kembang beneran malam-malam? Serem sih. Bel, daripada lu meratapi nasib lu yang sial, mending lu perbanyak ini buat baik. Berbuat baik. Ya biar sial hilang. Siapa tahu nih ya, lu dulu tuh punya janji, nggak tahu sama siapa atau janji apa, terus lu lupa. Itu kan sial buat lo. Perasaan gue udah jadi orang baik. Ya, jangan pakai perasaan lah. Menurut logika gue, menurut pemikiran gue tuh udah sering berbuat baik ke siapapun. Ye, lu emang udah baik, Bel. Tapi ada kurangnya. Kurangnya atuh. Kagak kawin-kawin. Aduh, gemes deh gue. Caca, ya lu beruntung banget deh punya anak kayak lu. Nih, lu kawinnya buru tuh kan ye. Terus udah gitu pernikahan lu bahagia. Jodoh lu juga orangnya ganteng, orang tajir melintir. Nggak kayak Iya tante, tante yang sabar ya. Emang anak tante tuh begitu. Puas, puas. Mau lagi? Terusin aja nggak apa-apa.
kan harusnya. Gagal lagi. Kenapa sih gagal melulu? Duh, mana waktunya tuh mepet. Gagal terus, ini juga ikutan patah kamu. Rusak aja semuanya. Gimana dong ini gak kelar-kelar. Capek banget. Apa jangan-jangan gue punya janji yang gak gue tepatin ya? Tapi dari sekian orang yang gue kenal, gue kayaknya gak pernah deh kayak ngasih janji-janji palsu gitu. Dan kalaupun gue menyakiti orang, kayaknya gak mungkin. Karena yang lebih disakiti adalah gue. Bukan gue yang menyakiti orang lain. Jadi ini karena apa? Karena kebodohan aku sendiri dong. Capek. Aduh ilah, mau kemana sih lo, ha? Pakai dandan segala. Cantik banget sih. Wangi lagi. Mau kemana sih lo? Hari ini tuh kan jadwal pengecekan lokasi apartemen. Jadi biasanya setiap ada survei, Bos Bara itu ngajakin gua. Mana tahu kali ini Pak Raja juga ngajakin lagi. Bisa aja sih lo. Lo biar berdua ngeluar sama si bos monster. Kita bisa berangkat sekarang? Biar Bella aja yang ikut saya. Biar dia sekalian belajar survei tentang apartemen dan dia bisa kelarin survei marketnya.
Ya. Saya duluan, Pak. Iya. Ya udah, siap. Permisi Pak, selamat sore. Sore. Lucky, Bella? lu ngapain di sini? Jangan bilang lo kliennya Pak Raja. Iya. Oh lu. Wah. Jadi muka lo kenapa? Biasa aja kali. Kayak nggak seneng gitu liat gue. Look, bukannya gitu ya. Tapi lo inget nggak terakhir kita ketemu? Ngomongin proyekan juga. Nah, habis itu gue langsung dipecat sama bos gue. Ah, I see. Itu karena lo kualat sama gue. Itu baju lo kenapa? Ya ampun Bel. Dari dulu nggak berubah ya. Sini gue bersihin. Oh, enggak usah. Udah nggak apa-apa, itu termasuk angin loh. Enggak usah. Lucky nggak usah, gue Udah, bisa nggak sendiri nanti gue apa-apa. bersihin. Sini, Nggak sini. usah. Gue lu. bersihin. Ih, kok lu maksa banget Ya sih? biasa juga nggak apa-apa kok. Li, apaan sih? Ih, udah, enggak. Ntar aja. Apa kan? Baik. Pak, maaf, Bapak kenapa bawa jaket? Oh ini saya kedinginan. Padahal Bapak kan udah pakai baju panjang ya. Pak, kalau jaketnya saya yang minjem, boleh nggak saya pakai buat nutupin ini? Ya udah kalau gitu langsung mulai aja kali ya. Yuk. Ya. Nah, jadi seperti yang sudah saya pernah presentasiin ke Bapak, saya udah kasih tahu. Jadi konsepnya itu seperti ini ya Pak Lucky. Untuk apartemennya, jadi sampai mana ya tadi saya konsep ya. Oke, jadi si konsepnya apartemennya kan ini ya. Kita ini yang bentuk keseluruhan apartemennya. Ini kamar per kamarnya, interiornya. Ini ada yang studio, terus ini ada yang satu kamar, terus ada yang ini ada yang 2 kamar juga. Ini ada 2 kamar plus 1. Jadi yang plus satunya bisa diperuntukkan untuk mungkin supir atau mungkin asisten rumah tangga juga bisa. Terus kalau untuk konsep apartemennya, kami sebenarnya apartemen di tengah kota tapi tetap menyatu dengan alam gitu. Jadi supaya orang-orang yang pulang kerja, pulang kantor tetap bisa melihat yang hijau-hijau, jadi tetap asri, nyaman, tenang. Dan untuk anak-anaknya pun kalau mereka sudah berkeluarga juga aman semuanya karena akan dibikin taman bermain yang juga aman pastinya untuk anak-anak. Gitu. Jadi bagaimana sepanjang ini Pak Lucky? Pak. Kok lu manggil gua apa sih? Biasa juga manggil nama. Oke. Gua setuju sama konsep lo. Coba aja dulu kita nggak putus ya. Pasti sekarang kita udah pacaran, udah nikah, dan kita bakal tinggal di tempat yang kita akan bangun ini. Iya nggak? Saya kurang suka dengan konsep ini. Pak, kenapa tiba-tiba nggak setuju? Ya saya nggak suka. Saya nggak suka dengan proposal kamu. Dan saya mau kerjasama ini dibatalkan. Selamat sore. Lucky bentar. Pak Raja! Pak! Pak Raja kenapa Pak? Kenapa dibatalin? Bukannya Bapak sendiri yang antusias dan tertarik sama konsep saya Pak? Saya nggak suka. Kamu ini nggak profesional, tahu nggak?
Kamu seharusnya nggak boleh mencampuri urusan pribadi dengan pekerjaan. Apalagi kamu naksir sama klien. Pak Raja, saya hampir setiap hari, siang sampai malam, kepala saya hampir mau pecah cuma mikirin konsep dari apartemen ini, Pak. Dan Bapak dengan gampangnya ngebatalin gitu aja. Saya selama ini sudah mencoba seprofesional mungkin sama Bapak. Mau Bapak terus-terusan ngejelekin saya, ngerjain saya terus. Kenapa sih? Kenapa sih Bapak selalu kayak gini? Kamu nggak salah, Bel. Tapi perasaan saya yang salah. Bel, kok kamu nangis? Ya udah. Nanti saya pikirin lagi ya. Udah, kamu jangan nangis ya. Udah. Pak Raja, jadi gimana nih? Ini dibatalin atau kita terusin? Pak Luki nanti saya hubungin lagi. Oh, gitu. Bel, lo kenapa? Enggak apa-apa. Lo gue antar pulang ya? Kita pulang. Oh, enggak usah, enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sekarang kan udah jam pulang kantor. Jadinya kan bebas, ya kan Pak Raja? Pak Luki, ini kan tanggung jawab saya. Bella ini karyawan saya. Dan Bella datang sama saya, jadi Bella harus pulang sama saya. Oke kalau gitu. Ya udah, Pak Raja, titip Bella ya. Ini map lo. Oke. Ayo, Bel. Pak, kita ngapain sih Pak kesini Pak? Ngantuk banget saya. Bel, saya cuma pengen kamu tahu kalau tempat ini itu adalah tempat favorit saya. Saya suka sini kalau malam-malam. Ya, kadang kalau saya lagi banyak pikiran, saya tuh sering kesini buat nenangin pikiran. Bel, saya ngajak kamu ke sini bukan karena saya pengen ngerjain kamu atau saya pengen bikin kamu lembur. Enggak kok. Sebenarnya saya pengen nyampein sesuatu hal yang penting sama kamu, Bel. Saya pengen jujur sama kamu. Sebenarnya saya itu adalah... Lu kenapa sih? Manggilnya teriak-teriakan banget. Bikin jantungan aja. Apa? Ini di rumah kan? Ya iyalah di rumah. Emang mau di mana sih? Hah? Ngigo lu? Enggak, Mas saya kan semalam Aye. Oh iye, semalam lu dianterin pulang sama cowok ganteng. Lu dibangun-bangunin seperti biasa dah kebo. Nah udah, tuh cowoknya suruh dah gendong lu sampai kasur. Gitu. Nyak seseriusnya yang bener. Iya. Oh, ini baju siapa yang gantiin? Dia. Nyak yang bener ah. Ngarep ya? Bilang aja lu kepengen kan? Kagak gue. Lu ada aja lu. Oh iya. Belaguan lu.
Kagak bukan begitu masalahnya, Nya. Tuh cowok ganteng itu bos Ae di kantor. Waduh, Yang ganteng tuh itu cowok bos lu. iya. Cakep dong. Nyak mau tanya sama lu. Semuanya. Karena hari ini saya lagi baik, saya beliin dimsum spesial untuk kalian. Makasih, Pak. Pak Yusuf, tolong bagiin sesuai arahan saya. Baik. Ini punya kamu. Dimsum biasa buat kamu. Makasih, Pak. Dimsum yang biasa. Beda sih sama punya lo semua. Yang biasa itulah aku. Kenapa dimsum Bella dibedain? Apa Pak Raja ngerencanain sesuatu ya? Ke toilet dulu kali ya, cuci tangan. Hihi, makan. Asik. Cakep. Enak nih. Dimsum gratis. Enak. Ini dimsum kok bikin gue gatel ya? Panas sih menurut gue. Apa jangan-jangan ini dimsum ada udangnya lagi? Wah, lu gatel lagi. Kalian mana? Ada rasa nih udah nih. Tuh gatal. Gatel. Gatel deh. Gatel. Merah nggak? Merah-merah. Alergi gue kayak kamu nih. Alergi? Kayaknya agak udang. Merah. Gatel. Kenapa sih? Alergi. Udang, Pak. Alergi? Gatel pak. Bel, yaudah kamu sekarang saya anterin ke rumah sakit ya. Nggak usah lah pak, ntar aja. Kok ntar sih itu harus diobati, kalau nggak nanti makin parah loh. Udah kamu ikut saya, ayo. Nggak usah lah pak, ntar aja lah pak. Nggak usah. Udah buruan, ini tas kamu kan? Iya. Hah? Udah ikut saya, ayo. Ayo. Ini sekarang nih pak. Iya sekarang. Bapak ada air putih nggak pak? Saya pengen minum deh. Aduh, udah ntar aja. Kenapa ya Raja cemas banget sama Bella? Bukannya dia benci sama Bella? Dok, gimana kondisinya, Dok? Bapak nggak usah khawatir. Istri Bapak hanya kena alergi biasa. Setelah minum obat anti alergi ini juga akan membaik. Dok maaf, tapi kami bukan suami istri. Ya, Dok. Saya juga nggak mau jadi suaminya dia. Nyusahin, alergian. Pacarannya juga ogah. Lagi sama dia. Apa kamu bilang? Pacaran aja saya ogah. Gimana jadi suami istri sama bapak? Oh udah, saya bikinin resepnya ya. Ya udah kamu tunggu di parkiran duluan deh. Nanti saya nyusul. Saya mau tebus obat dulu.
Oke. Sakit nih. Pak Bara, Bella? Pak apa kabar Pak? Ya beginilah kondisi saya seperti yang kamu lihat. Kamu itu kenapa merah-merah? Oh, iya ini alergi saya kambuh Pak, makanya jadi merah-merah ini. Pak, saya sebelumnya mau minta maaf karena waktu itu saya udah nggak sengaja ngomongin Bapak di kantor. Maafin saya ya Pak, saya janji saya nggak akan lagi ngomongin Bapak. Iya Bella, saya sudah maafin kamu sebelum kamu memintanya. Oh iya, kamu kesini ngapain dan sama siapa? Ini saya habis cek ini alergi, terus saya kesini Bel? sama dia. Kamera? Loh, kan emang udah waktunya check up sama terapi? Iya, hari ini jadwalnya aku terapi. Aku diantar sama calon kakak ipar kamu. Sekarang dia lagi parkirin mobil. Oh, Maaf, kok bisa saling kenal ya? Bella, Ya ampun Bel, gue pikir muka lu berubah wujud gara-gara alergi udang. Bisa aja lo. Ya udah Bel, gue makan siang dulu ya. Oke. Kenapa sih tuh anak bisa cepat sembuh? Padahal gue berharap dia nggak akan masuk ke kantor ini lagi. Kalau gini kan gue jadi susah dapat perhatian bos Raja. Bel, ada yang nyariin tuh. Siapa? Halo Bella. Kita makan siang yuk di restoran biasa. Sorry, kayaknya nggak bisa deh. Soalnya
Habis ini rencananya mau ada meeting sama Pak Raja. Ada meeting? Udah lo tenang aja, biar gua ntar ngomong sama Raja, ya? Oh iya, lo tau gak? Ternyata si Raja itu suka banget sama konsep lo. Itu tuh waktu kita meeting di lokasi apartemen itu. Tau kan? Serius? Serius. Loh, bentar. Lo nggak bohongin gue kan? Bener. Pak Raja suka sama konsep gue. Iya. Pak Raja suka sama konsep gue. Yes. Kali ini biar gue yang nolak lo. Karena gue ngerasa kalau gue udah mulai suka sama Pak Raja. Ya walaupun dia suka nyebelin sih. Kok bengong? Ayo cepet, makan ya. Makan siang ya? Iya. Lo kenapa sih nggak mau makan siang sama Pak Luki? Jangan-jangan lo suka ya sama Pak Raja? Ih, ngomong apa sih lo? Ya kali gue suka sama bos sendiri. Apalagi orang ngeselin kayak gitu, nggak mungkin lah. Bagus deh kalau gitu, gue akan seneng. Ya udah, Yuk. kita makan siang. Makan siang. Oke, bentar ya. Oh, baik banget sih lo. Thank you ya, Yan. Dah. Sampai kapanpun, Bella nggak pernah suka sama saya. Ini butuh tanda tangan buat beberapa proposal. Iya, ya udah kamu taruh aja di meja saya, ya. Tadi Bella pergi makan siang sama Pak Luki. Ya, terus kenapa? Saya juga ngeliat. Nggak penting buat saya. Maaf ya Pak, mana tahu Bapak butuh pemulus. Pak Luki itu klien kita, mantannya Bella. Jadi kan bisa minta tolong sama... Nggak penting gimana, kelihatan banget kalau Pak Raja ini ada perasaan sama Bella. Mending gue komporin aja nih lagi. Ya udah kamu ngapain masih di sini? Itu taruh ke meja saya. Iya Pak. Luki ini buat apa? Ini buat kamu lah. Cie. Makasih ya. Oh iya, kita makan siang yuk. Lagi. Ya udah deh. Tapi ini bunganya nggak gue bawa ya. Iya nggak apa-apa. Saya harus gagalin acara makan siang mereka. Udah nentuin schedule buat meeting besok nggak? Halo. Iya Pak. Iya, saya kesana sekarang. Baik, terima kasih. Dian, saya ada meeting dadakan. Butuh ditemani nggak Pak? Iya, boleh deh, boleh. Iya, tunggu Pak. Duren. Jadi mereka itu punya distro. Oke. Aduh, kenapa tempatnya harus samaan sih? Pokoknya Pak Raja nggak boleh lihat mereka. Pak, gimana kalau kita pindah resto aja? Ya nggak bisa lah. Itu klien udah nunggu di sana. Itu Bella kan ya? Pak Luki. Bel, kita ada meeting loh. Meeting kok saya nggak tahu Pak. Iya, tadi klien telepon terus minta jam meeting dimajuin. Kamu ikut meeting ya? Pak Luki, saya pinjam Bella sebentar ya. Oke, silakan. Hai Bel. Iya Pak. Ayam. Bosku
sengaja ya? Hah? Mau ngegagalin gue supaya gue nggak deket lagi sama Bella ya? Saya juga nggak tahu Pak bakal meeting di sini. Ganggu aja. Selamat siang bapak-bapak. Ini kenalin, dia Bella, staff saya. Dia yang mengurusi proyek ini. Nanti akan dijelasin sama Bella semuanya. Silakan duduk Pak. Silakan duduk Pak, silakan. Tapi saya nggak ada filenya. Udah tenang aja, udah dibawa udah sama Dian. Yan. Nih. Jelasin aja seperti biasa, nggak usah grogi. Ya. Bapak sekalian, jadi ini kita bisa lihat di sini kayak ada beberapa maaf, ada ini beberapa gambarnya, terus sama di sini. Ya ampun Bella, kamu itu ceroboh banget sih. Hah? Kamu itu nggak berubah ya? Maaf ya bapak-bapak. Bella itu orangnya emang kayak gitu. Dia itu nggak bisa presentasi, udah gitu orangnya teledor. Kenapa saya tahu? Karena dia ini mantan saya. Makanya saya putusin dia karena dia ceroboh orangnya. Maaf Pak Raja, kayaknya kita tunda dulu meetingnya. Saya nggak bisa kerjasama dengan orang yang ceroboh. Pak, tunggu sebentar ya. Saya minta maaf atas kejadian sebelumnya. Tapi kan ini bukan masalah besar, Pak. Tolong kasih kesempatan staf saya lagi untuk menjelaskan ya. Oh ya, Pak Luki, saya mau ngasih kabar soal perjanjian kemarin kita. Oke. Ya, jadi saya putuskan untuk membatalkan kerjasama kita. Batalin? Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Kan Mohon maaf, Pak. Saya lagi meeting. Bisa hargai saya dan juga karyawan saya. Udah, gak usah grogi. Nanti Cowok yang lu suka itu, ganteng nggak? Oke lah. Keren nggak? Oke lah. Ih, oke aja lu gimana sih? Ya emang oke. Kayak pinter oke. Ganteng oke. Tinggi oke. Udah lah lo sama dia, ngapain sih lu pikir-pikirin lagi kalau udah oke semuanya? Ya oke-nya nggak segampang itu. Gue pun sebetulnya juga bingung sih sama perasaan gue sendiri. Di sisi lain, kayaknya gue mulai suka deh sama Pak Raja. Tapi di sisi lain, gak mungkin banget kalau Pak Raja juga ngerasain hal yang sama kayak gue. Kenapa nggak mungkin? Di sisi lain, gue sama Pak Raja itu cuma karyawan sama bos. Jadi gak mungkin. Di sisi lain, ada teman kantor gue yang naksir berat sama Pak Raja. Jadi, di sisi lain, perasaan yang gue rasain ini apa? Di sisi lain gue gak tahu. Gue bingung sama yang lu ceritain. Yang gue tangkap cuman di sisi. Kebanyakan sisi, tau nggak? Lu aja bingung gimana gue terus gimana dong? Harusnya kan lu lebih jago. Udah nikah ini. Ya gimana, gue bingung. Biasanya orang jatuh cinta tuh seneng.
Udah lama banget lo gue sahabatan sama lo. Terus tiba-tiba gue denger lo jatuh cinta. Wah gila gue seneng banget. Tapi lo jatuh cinta bingung. Iya kan? Bener banget gak sih? Lo yang aneh sih lo yang perasaan lo. Oh iya deh. Bel, gue cabut duluan ya. Lu semangat, oke? Thank you banget, Ca. Doain ya. Semoga aman. Pasti. Ya udah gue duluan ya. Bye. Ntar tuh gue tabrak, lo hancurin langsung ya. Gol nih. Yakin gue. Yan, maaf. Bella maaf, gue nggak sengaja. Hancur, 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 hancur. Bel maaf deh. Nggak usah. Lo pergi aja nggak apa-apa. Gue yakin tepat di ulang tahun ke-29 gue bakal resmi jadi pengangguran. Bella kemana sih? Kok belum datang juga? Bella kan harus ngasih tugas marketnya ke saya. Mana udah diminta klien lagi. Tadi karyawan lain juga bilang nggak ngeliat Bella. Jangan-jangan Bella sakit ya? Bapak nyariin Bella. Bella hari ini tuh nggak masuk karena kerjanya belum kelar. Saya nggak yakin Bella begitu. Kamu ngapain kesini? Oh, mau ngasih ini Pak. Hah? Ya udah ngapain lagi, keluar. Ya, ayo Pak. Bel, kok lewat sih? Ini si bos killer nelfon gue. Gue tau, lo aja yang angkat. Lo ngomong, ya? Oke, lo ngomong. Gue tuh gak tau mau ngomong apaan. Nih gue pencet. Iya, ngomong. Halo, Bel. Kamu di mana? Saya Caca, temennya Bella. Bellanya lagi sakit. Hah? Bella sakit? Iya. Ya udah saya datang ke rumahnya Bella ya. Dia gak boleh kesini, gak boleh. Katanya Bella jangan, ntar biar saya aja yang nganterin ke kantornya. Iya tapi... Halo? Halo? Kok lu nganter sih? Nganterin apa? Gue panik gak tau mau ngomong apa. Cak, gini ya. Lo tuh enggak. Marketnya nggak ada. Marketnya rusak, hancur, gitu loh. Gak ada marketnya, jadi kesana tuh juga buat apa? Gue gak mau gue gak mau ketemu sama si bos killer itu. Yaudah deh, mending temuin aja, jujur, terus minta maaf. Dah. Gak mau, kan gue bilang gue gak mau ketemu sama dia. Kalau gue diterkam, gue diancam, gue dicekek, gue digampar Ntar satu gue sekali. telepon deh kantor polisi, polisinya semua gue telepon. Bel, ini minum lu. Lu Cak, udah nongol lagi aja di mari. Ini juga mau pergi lagi kok langsung. Tante doain aja ya anaknya. Biasanya doa ibu tuh manjur. Doain anaknya hidup panjang umur dan baik. Apa lu bawa? Tas. Dulu. Ini maksudnya apa ya? Permisi, Pak Raja. Pak.
cabut aja kali ya. Cabut aja yuk. Udah di sini udah. Aduh. Berantakan. Dia udah tanya Pak Raja kayaknya deh. Dava Praja Atmojo. SMP Nusantara Bersatu. Loh, itu kan SMP kita. Bella? Dava, kamu ngapain lagi sih? Cungkring, udah tahu Bella nggak suka, masih aja ngejar-ngejar. Tapi kan aku suka sama Bella, Ca. Suka sih suka, tapi jangan ikutin aku terus dong. Cungkring, culun, ngeselin, bye. Bella. Bel gatel. Bel, kamu kenapa? Gatel, makanannya kayaknya ada udangnya nih gatel. Ya gimana dong? UKS jauh. Bella, kamu kenapa? Aku alergi udang, dah. Kamu alergi udang? Bella, tunggu sebentar ya. Aku ke UKS dulu, minta obat sama guru. Buruan. Gatel, jangan digaruk. Udah, jangan digaruk. Gimana? Kamu udah mendingan? Udah. Makasih ya, Dav. Iya, sama-sama. Enggak mungkin. Apaan sih? Enggak apaan sih? Cak, nih. Lo inget kan pas kita SMP? Ya, ada nih cowok yang namanya Dava. Ingat nggak lo bentukannya kayak gimana? Dava yang cungkring kan? Ntar dulu, gue dipusing nih. Gak mungkin banget gak sih kalau misalnya Dava, si cungkring itu adalah Pak Raja, bos gue yang keren, cool, dan gak ada tandingannya itu. Gak mungkin kan? Gak mungkin kan kalau Pak Raja itu Dava? Gak mungkin kan? Kenapa nggak mungkin? Bel, kamu tahu nggak? Saya masuk ke perusahaan ini karena saya pengen nagih janji kamu. Kamu ingat kan sama janji kamu? Kamu pernah nazar. Kamu bilang kalau seandainya kamu masuk Universitas Arsitek, kamu mau pacaran sama aku selama 3 bulan. Caca saksinya kok. Bel, ini buat kamu. Makasih, Dava. Kamu baik banget deh. Selamat ulang tahun ya. Bila, kamu mau nggak jadi pacar aku? Enggak. Kamu serius? Serius lah. Dava, tunggu. Aku mau kok jadi pacar kamu selama 3 bulan. Tapi tunggu aku ya sampai aku masuk universitas favorit aku, jurusan arsitektur. Kamu serius? Serius lah. Aku punya nazar. Kamu jadi saksinya ya.
Kok bengong sih? Mau nggak? Meeting kita tadi, project kita goals berkat Bella. Dan kalian semua akan saya kasih bonus. Yes. Saya juga punya satu pengumuman penting lagi. Nih, Dian. Ini apa, Pak? Itu adalah surat pemecatan kamu.
atas perlakuan kamu selama ini di kantor. Emang salah saya apa? Bukannya selama ini Bella yang salah ya? Dia tuh pembawa sial. Dian, kok lo gitu sih ngomongnya? Salah kamu tuh banyak. Pertama, kamu udah ngerusak komputer di mejanya Bella. Terus kamu udah ngenuker dimsum yang saya kasih sama Bella. Dan kamu udah nyuruh cleaning service untuk ngerusak marketnya Bella. Kamu sadar nggak? Kamu itu udah ngerugiin perusahaan. Bel, Dian ini bukan teman yang baik buat kamu. Dia musuh dalam selimut. Makasih ya. Sampai nggak sadar kalau Dian ternyata bisa setiga itu. Sama-sama. Gue bilang lu terima aja ya, terima. Ya kok di sini? Iya, gue digeret-geret noh, masih Caca. Katanya gue buat jadi saksi. Nah, ini pas banget ini momennya. Kapan lagi udah terima aja. Lu bagaimana sih? Kamu mau kan nikah sama aku? Iya, aku mau. Tapi dengan satu syarat. Apa tuh? Kamu harus janji kalau untuk selamanya kamu harus setia sehidup dan semati. Tapi kalau nanti kita berdua mati bareng, anak-anak kita nanti gimana? Ih, apa sih ya, Yus? Akhirnya Bella punya pacar juga. Iya sih emang. Dulu. Lepas, ini apa-apaan? Lu gimana sih? Udah main peluk-pelukan aja. Pan belum muhrim. Sahin dulu anak gue, baru dah lu peluk-peluk. Terserah dah habis itu. Iya, dikit doang. Ih kagak, geng. Ya, akhirnya ya. Iya bener kan. Tajur melintir.